Ibu, Bapak, saudari dan saudara, serta adik-adik sekalian yang terkasih. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu pagi hari ini, meskipun kita beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Perkenankan kami Majelis Gereja membacakan pokok-pokok warta gereja Minggu 2 Agustus 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada ibadah Minggu tanggal 16 Agustus akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus yang dilayankan secara daring. Dimohon warga jemaat untuk mempersiapkan diri. Berita yang kedua, persiapan Perjamuan Kudus. Persiapan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020 oleh Bapak Pendeta Risang Anggoro Eliarso melalui channel YouTube GKJ Corong Catur dalam program Renungan Satu Hati yang dapat diakses mulai pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, sidang Majelis Gereja. Majelis Gereja akan mengadakan rapat pada hari Senin 10 Agustus 2020 mulai pukul 18 bagi para warga yang mempunyai kepentingan dengan rapat tersebut, dimohon menghubungi penetua wilayah masing-masing atau datang ke kantor gereja pada jam kerja, yaitu mulai jam 9 sampai dengan jam 12. Berita yang keempat, praktek pengenalan jemaat mahasiswa Setak Marturia. Saudari Anggita, mahasiswa Setak Marturia, semester 7 akan melaksanakan tugas pengenalan jemaat di GKJ Corong Catur dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus yang telah dikirim ke wilayah masing-masing. Dan beribadah. Marilah kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, pemberi kasih dan rahmat, serta memohon belas kasih-Nya supaya kita diperkenankan menyelenggarakan ibadah pembukaan bulan kebangsaan saat ini. Tuhan Sang Pencipta, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur atas rahmat-Mu. Segenap hati dan jiwa kami memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kami sungguh merasakan dan menikmati anugerah dan karunia-Mu atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, kiranya Engkau berkenan untuk terus melimpahkan berkat-berkat-Mu, ya Sang Sumber Berkat. Demikianlah kami bersyukur atas kelimpahan berkat-Mu yang tidak pernah berkurang, yang selalu baru setiap hari. Ibu, Bapak, saudari dan saudara yang terkasih, seraya bangkit berdiri, marilah kita memasuki ibadah kita dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 8, bait yang pertama dan yang kedua, Bukalah Gapura Indah. Agar aku bahagia
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang saat ini berada di rumah, kita akan menerima salam berkat dari Tuhan dan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama bulan kebangsaan. Marilah kita pakai waktu anugerah Tuhan ini untuk menyadari dan mensyukuri dengan penuh kerendahan hati keselamatan dari Tuhan, karya penciptaannya atas seluruh semesta, serta panggilannya menjadi saksi Kristus di tengah bangsa Indonesia. Kini bersama kita pujikan Kidung Jemaat 60, bait yang pertama dan yang keempat, Hai makhluk alam semesta. Ibu, Bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana hidup kita ketika jatuh dalam dosa, kelam, menderita, tak berdaya, putus asa, dan kehilangan pengharapan. Kepada siapakah kita datang supaya bisa keluar dari semua itu? Hanya dengan datang kepada Tuhan sajalah, maka terang itu kembali kita dapat. Mari tinggalkan kelam itu dan sambut terang Tuhan yang tidak pernah padam. Dari gunggungan malam gelap.
marilah kita menyatakan pengakuan dan penyesalan kita kepada Tuhan di dalam doa pribadi kita. Tuhan, jika melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan dan sebagai pribadi, maka kami sering lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama. Dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Karena kelalaian memelihara kasih Tuhan, maka kami lalai pula menjalankan perdamaian, keadilan, dan keutuhan segenap ciptaan. Dan karena kami lalai menjalankan hukum kasih, maka damai sejahtera Allah tidak dapat dirasakan oleh kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami menurut kasih setia Tuhan, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat Tuhan yang besar. Amin. Kita menyanyikan lagi bait yang kedua. Dari hidupku yang bercerah, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, kami undang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui kesalahan dan dosa kita, ada anugerah pengampunan dari Tuhan. Dan anugerah Tuhan bagi kita hari ini adalah seturut sabdanya dalam Kejadian 12 ayatnya yang ketiga, yang demikian. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi anugerah Tuhan ini dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 203, baitnya yang pertama dan kedua. Ada damai sejahtera Allah. Ada
duduk. Sebelum kita menerima kesaksian sabda Tuhan, kita memohon berkat dari Tuhan di dalam doa. Tuhan, pagi ini kami kembali ke hadirat Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kalau saat ini kami boleh mengadakan ibadah bersama, meskipun ibadah kami lakukan di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami pun telah siap untuk mendengarkan kesaksian sabda Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, memberkati dan memberi kemampuan kepada kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti, bahkan dimampukan memperlakukan sabdamu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa kami ini. Amin. Kita akan sambut sabda dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 198 bait pertama. Di hatiku, ya Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini terambil dari kesaksian Kejadian pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi
karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah kesaksian sabda Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang bersedia mendengar, memperhatikan, serta berupaya melakukan kebenaran sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Renungan saat ini diberi tema belas kasih Allah mendatangkan berkat. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, yang saat ini berada di rumah masing-masing. Ada seorang anak laki-laki yang sangat pintar. Dia selalu memperoleh angka 100% di bidang sains. Dia diterima di IIT Madras dan memperoleh nilai yang tinggi pula. Kemudian ia melanjutkan ke Universitas of California untuk meraih gelar MBA. Dia kemudian bekerja di sebuah lembaga di Amerika dan memperoleh penghasilan yang tinggi di Amerika Serikat. Dan ia pun menetap di sana. Dia kemudian menikah dengan seorang gadis Tamil yang cantik. Dan dari hasil pekerjaannya ia bisa membeli rumah yang besar dengan 5 kamar dan sebuah sedan yang mahal. Dia saat ini mempunyai segala sesuatu yang membuat dirinya berhasil, membuat dirinya sukses. Tetapi saudara, beberapa bulan yang lalu dia didapati bunuh diri setelah lebih dahulu menembak istri dan anak-anaknya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang salah? Klinik
Psikologi Institut California mempelajari kasus ini dan kemudian menemukan apa yang salah. Para peneliti menemui teman dan keluarga laki-laki tersebut dan menemukan bahwa dia kehilangan pekerjaan karena krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan terpaksa dia menganggur dalam cukup waktu yang sangat lama. Bahkan setelah ia mengurangi jumlah gaji yang diterima sebelumnya, dia pun tetap tidak memperoleh pekerjaan. Akibatnya cicilan rumahnya menjadi macet dan dia beserta keluarganya pun kehilangan rumah yang mewah tersebut. Mereka dapat bertahan beberapa bulan dengan sisa uang yang ada pada mereka. Dan dia berserta istrinya karena tidak tahan hidup menderita, kemudian dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia lebih dulu menembak istri dan anak-anaknya, dan kemudian dia menembak dirinya sendiri. Kasus ini menyimpulkan bahwa laki-laki itu dididik untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang sukses, tetapi tidak dipersiapkan untuk menjadi orang gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan dari Kejadian 32 ini juga dikisahkan tentang Yakub yang berhasil, Yakub yang sukses. Akan tetapi Yakub merasa tidak bahagia karena hidup di dalam kegelisahan, ketakutan. Mengapa Yakub yang sukses dan berhasil ini tetap hidup di dalam kegelisahan dan ketakutan? Kita bisa mencari alasannya di dalam kitab Kejadian ini. Misalkan di dalam kitab Kejadian 25. Karena pengalaman sebagai anak yang mungkin tidak mendapat kasih sayang yang cukup dari ayahnya. Dan diungkapkan dalam Kejadian 25 bahwa Ishak ayahnya sayang kepada Esau. Sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Rebekah kasih kepada Yakub. Mungkin kasih Ishak kepada Esau dan bukan kepada dirinya inilah yang membuat Yakub merasa dirinya ditolak. Bagaimanapun arti kasih seorang ayah sangat penting dan berarti dalam struktur masyarakat patriarkal pada saat itu. Ditambah lagi juga dengan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Yakub melalui tindakan menipu baik kepada ayahnya dan juga kepada kakaknya. Yakub di sini rela memberikan makanannya demi sesuatu yang lebih berharga, yaitu berkat Allah. Untuk itu ia tega melakukan penipuan terhadap ayahnya dan merampas hak kesulungan saudara kembarnya. Yakub dari namanya digambarkan sebagai penipu. Kemudian karena ketakutan yang diciptakannya sendiri, terpaksa harus melarikan diri dan tinggal di rumah pamannya.
Ketika berada di rumah pamannya yaitu bernama Laban inilah, Yakub kemudian menggantungkan hidupnya sampai kemudian ia menjadi orang yang berhasil, sampai ia menjadi orang yang sangat kaya. Dan pada saat itulah ia sadar bahwa Haran bukanlah tempat tinggalnya. Laban tidak lagi sebaik seperti saat pertama Yakub datang. Bahkan Laban yang kemudian menjadi mertuanya telah menipu pada hari perkawinannya. Belum lagi penipuan soal upah yang diterima Yakub. Dan memang tragis. Yakub si penipu bisa kena tipu. Ia telah menipu ayahnya sendiri, tetapi kini ia harus mengalami pahitnya menjadi korban penipuan mertuanya sendiri. Dan hal inilah yang membuat Yakub kemudian semakin rindu untuk pulang ke kampung halamannya sendiri. Saudaraku, dalam kerinduannya untuk pulang kampung, ia menyadari adanya ancaman kemarahan dari kakaknya Esau. Karena itulah, ia kemudian menyuruh utusannya untuk mendahuluinya, untuk menyampaikan berita perdamaian. Namun apa kabar yang disampaikan oleh utusannya? Kabar yang disampaikan oleh utusannya ternyata malah membuat Yakub semakin takut. Esau sedang dalam perjalanan dari Edom untuk menjumpainya bersama dengan 400 orang yang mengiringnya. Melalui warta yang didengarnya, warta yang disampaikan oleh utusannya inilah, maka dengan cepat Yakub mengambil 3 tindakan pengamanan. Yang pertama, ia merendahkan diri dengan cara berdoa. Yang kedua, ia mengirimkan banyak hadiah kepada Esau untuk menunjukkan etikat baiknya. Hadiah atau minha dalam bahasa aslinya merupakan suatu pemberian yang besar. Terdiri dari paling sedikit 550 ekor ternak. Dan Yakub memilih sendiri ternaknya. Minha adalah pemberian yang biasanya diberikan kepada atasan dengan tujuan memperoleh perkenan dan sikap yang baik. Dan melalui pemberian inilah Yakub menyatakan penaklukan dirinya di depan Esau kakaknya. Yang ketiga, ia menyusun rombongan sedemikian rupa untuk menghadapi kemungkinan harus mempertahankan diri andai kata pertempuran tidak dapat dihindari lagi. Dan dari cara mengatur rombongan ini tampaklah ada perasaan ketakutan di dalam diri Yakub terhadap akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan masa lalunya. Karena itulah saudara, dari hal-hal yang semacam ini yang dialami oleh Yakub, maka dibutuhkan sesuatu sebagai tanda perubahan untuk menghapus pengalaman buruk masa lalu. Karena itulah di dalam ayat selanjutnya dia dinyatakan bahwa seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Sesudah bergumul lama sekali, orang asing itu meminta Yakub melepaskan dirinya, tetapi Yakub menolak permintaan itu. Sebelum dirinya diberkati oleh orang asing itu.
Orang seperti Yakub dengan pengalaman masa lalu yang buruk menuju kehidupan yang baru memang membutuhkan peneguhan, membutuhkan pengakuan, membutuhkan kekuatan dari orang yang dapat diandalkan. Dan orang yang diandalkan itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dan dia pun mendapatkan berkat itu. Pertanyaan saudaraku, lalu apa makna pergumulan di tepi sungai Yabok ini bagi Yakub? Pergumulan ini membuat sendi pangkal pahanya terpelecok. Yakub kini pincang. Ia tidak dapat berlari lagi. Ia pernah berlari menjauhi Esau dan saat ini pun ia berlari meninggalkan Laban mertuanya. Tetapi sekarang ia tidak dapat berlari lagi. Jika selama ini Yakub telah melarikan diri dari masalah, maka sekarang ia harus menghadapi masalah itu. Ia tidak mungkin berlari lagi. Ia tidak dapat menghindar dari masalah itu. Dan sebagai gantinya, ia menerima sebuah hidup baru. Engkau telah melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Melalui perkataan ini, saudaraku, apakah Allah secara sengaja membiarkan Yakub menjadi pemenang agar dengan cara demikian Yakub kemudian memperoleh kepercayaan dirinya? Bukankah Yakub yang saat itu sudah menjadi sangat kaya masih terus merasa kurang dan terus-menerus memohon berkat? Apakah berkat yang diperoleh dari hak kesulungan ini tidak cukup membuatnya tenang? Ya saudaraku, pergulatan Yakub di sungai Yabok mungkin lebih tepat disebut pergumulan melawan dirinya sendiri. Ia harus bergulat melawan ketakutannya, melawan rasa tidak berharganya, dan segala sesuatu yang membuat ia terus merasa tidak tenang. Sehingga ia harus berlari. Sekarang saudaraku, ia tidak dapat berlari lagi. Karena sekarang ia menjadi manusia baru, namanya Yakub. Si penipu diganti menjadi Israel. Israel atau Yisrael artinya Allah bergumul. Sekarang Yakub tidak lagi perlu berjuang sendiri. Allah menyatakan dengan jelas bahwa ia bersama dengan Yakub. Penderitaan dan kesengsaraan yang ditimbulkan karena kesalahan masa lalu mendapat pembenaran dari Allah. Semangat, tekad, keuletan dan kesungguhan serta berkat Allah inilah yang membuat semua ketakutan dan keraguan kemudian tersingkirkan. Ia mendapat identitas diri yang baru di hadapan Allah. Dan sejak peristiwa ini saudaraku, Yakub atau Israel sebagai orang yang terhormat yang mendapatkan kasih dan perkenan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti kita, Yakub bukanlah manusia sempurna. Ia bahkan merupakan karakter yang memiliki cukup banyak kelemahan. Kehidupan Yakub terasa begitu lekat dengan persoalan tipu menipu. Namun di balik segala kelemahan itu, Yakub memiliki iman yang sangat kuat, yaitu iman yang percaya dan berjuang untuk mendapatkan berkat Allah. Sampai akhirnya ia mendapatkan berkat yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Dan di sini saudaraku kita perlu belajar. Belajar untuk memiliki iman seperti yang dimiliki Yakub.
yang percaya penuh akan kuasa Allah dan mau berjuang keras supaya Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu, saudaraku, kesadaran akan kelemahan diri akan membuka mata hati kita akan kehadiran Tuhan. Sehingga disinilah kita bisa merasakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kerendahan hati adalah kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan kita. Tanpa kerendahan hati kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan yang mengasihi dan memberkati kita. Tanpa kerendahan hati kita tidak akan dapat merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menerima diri kita apa adanya sebelum kita ini merasakan dan mengalami kasih Allah yang tanpa batas itu, yang menerima kita apa adanya. Di dalam Tuhan kita dapat mengakui akan kelemahan dan keterbatasan kita karena kita berdamai dengannya. Dan Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengasihi kita jika kita mau berjuang mendapat dan mengejar berkat-Nya seperti yang dilakukan oleh Yakub. Karena itu, saudara, jadikanlah Tuhan sebagai sumber pertolongan dan hidup untuk senantiasa kita bisa merasakan belas kasih-Nya dan juga berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati perjuangan kita. Amin. Kita akan masuki saat teduh, dan di dalam saat teduh ini kita mendengarkan persembahan lagu dari adik kita Darel. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku Demikian persembahan sebuah lagu dari Dik Darel yang mengingatkan kita untuk senantiasa percaya dan berserah pada kuasa dan pertolongan Tuhan Sang Sumber Berkat. Kita berdoa. Saat ini kami kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan pujian syukur dan sembah kami. Kalau Tuhan telah mengabulkan permohonan kami, saat ini kami boleh mendengar, menerima kesaksian firman Tuhan melalui peristiwa kehidupan Yakub. Kiranya kami boleh memiliki iman seperti Yakub yang terus-menerus berjuang untuk memperoleh berkat Tuhan, yang bisa memperbarui kehidupannya untuk kemudian menjadi orang yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam naungan penyertaan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, perkenankanlah saat ini kami menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami yang karena kelemahan fisiknya berada dalam keadaan sakit, terutama Ibu Pramudito, Ibu Marti yang saat ini dirawat di rumah sakit, Bapak Sumarti, anak kami Radi,
Dan siapapun yang saat ini berada dalam keadaan kelemahan fisik dan juga persoalan-persoalan yang menghimpit di dalam kehidupannya oleh karena berbagai macam persoalan yang ada. Kiranya Tuhan berkenan melawat saudara-saudara kami ini, dan lawatan Tuhan inilah yang bisa menguatkan, menghibur saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami tidak berputus asa di tengah-tengah penderitaan yang dialami ini, namun senantiasa memperoleh kekuatan karena percaya Tuhan menolong dan memberkati serta memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami serahkan pergumulan anak-anak kami beserta dengan orang tuanya, karena proses pendidikan yang saat ini dilakukan di rumah masing-masing. Tentu ini menjadi pekerjaan yang ekstra bagi orang tua untuk mendampingi anak-anaknya dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Karena itu Tuhan, kami mohon hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan bagi orang tua, sehingga dengan kesabaran, dengan kesungguhannya dapat mendampingi anak-anaknya di dalam studinya, sehingga dengan demikian anaknya dapat berhasil dengan baik. Dan karena itu berikanlah kemampuan, ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab bagi anak-anak kami. Tuhan yang Maha Pengasih, kami pun menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami yang masih diliputi suasana ketakutan karena pandemi COVID-19. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Demikian juga tim medis yang berjuang untuk menangani saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID ini. Karena itu Tuhan, meskipun kami berjuang mati-matian dengan sekuat tenaga, tanpa pertolongan Tuhan semuanya akan sia-sia. Dan karena itu kami senantiasa memohon berkat-Mu, kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Nya, memberi kemampuan kepada pemerintah kami, dan kami semuanya yang terlibat, agar kami pun dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan kami kembali menjadi masyarakat yang tenang, bekerja dengan baik, bekerja dengan bertanggung jawab tanpa dihantui ketakutan kembali. Karena itu kami menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan pergumulan kami masing-masing ke dalam pimpinan dan penyertaan Bapa. Demikian Bapa, doa permohonan kami yang kesempurnaannya kami pinta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sumber pertolongan, berkat dan keselamatan kami. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita dengan bersama-sama melantunkan Kidung Jemaat 280, bait 1 sampai dengan 3, Aku percaya. Yang oleh sabda kita kenal.
dipersilakan duduk kembali. Saudari dan saudara yang terkasih, telah tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun nats pembimbing yang mendasari pengaturan persembahan kita terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita iringi pengaturan persembahan kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 337 bait 1 sampai dengan 3, bait 1 sampai kedua langsung, kemudian nanti bait ketiga kita nyanyikan dengan berdiri. Betapa kita tidak bersyukur. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini kami kembali menghadap ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang baru kami terima, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Junarso Kartiko Hadi. Mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat memahami apa yang menjadi firman-Mu, terlebih
Tuhan mampukan agar kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami datang kepadamu untuk mengaturkan syukur berupa persembahan. Baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan syukur dan perpuluhan. Tuhan, kiranya Tuhan terima. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJ Condong Catur ini. Tuhan, ibadah ini hampir usai. Semuanya ini dapat berjalan dengan baik atas penyertaan dan pimpinan Tuhan. Namun demikian kiranya Tuhan mengampuni apabila di dalam ibadah ini maupun di dalam kami menyampaikan persembahan ada dosa yang terselip di dalam hati kami. Inilah Tuhan, doa ucapan syukur dan permohonan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, kita di sini akan segera menerima berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita sambut berkat-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Bait pertama dinyanyikan wanita, kedua pria, dan yang ketiga bersama-sama. Teristimewa
Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dia